Jadi kayak gini loh, ini dimasukin, baru ini dimasukin, tuh nyampe kayak gitu kan. Jalan kayak gini nih. Jadi biasa kadang kita kecemplung juga bibitan kayak gini nih. Ini kerang oyster, kerang mahal yang ada di restoran itu loh. Yang ada di restoran itu awalnya bibitnya seperti ini, kecil-kecil ini. Kayak gini loh. Jadi posisinya cuma jongkok kayak gini. Ntar habis itu orang Jepang itu kan cuma pakai tisu ya. Nah, perasaan panas Den. Tadi kehujanan di mana kamu? Bukan kehujanan, ngajak ini berenang kan. Oh. Panas ya? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Manturu Japan. Oke lor, di kesempatan kali ini aku bersama kaum domba katanya. Ini dari Vietnam. Kai Genki des kata. Ini kohaiku ya, kohaiku. Biasa disuruh-suruh doang. Nah ini kohai, ini junior sama ganden. Jadi ini ceritanya mau pembibitan. Jadi kalian aku ajak pembibitan nanti ya sekilas lihat. Cuman karena ada orang Jepang kan gak enak kan. Jadinya ya wis, ini nanti bakalan Tanesuke perjalanannya ini dan menikmati pemandangan guys. Mantap. Ya seperti itulah. Jadi pokoknya nanti bakalan seharian ini bawa bento, bawa makan. Ini bulan. Ini kaum domba bawanya ini. Oke. Pokoknya stay tune terus. Lumura ya nggak ngerti sih. Bro. Calon. Oke. Ya, seperti inilah gambarannya itu. Kalau kerja di Jepang itu ya keras. Apa ya? Pokoknya penuh tantangan. Apalagi kayak gini kerja di laut. Kerja di laut keras. Pokoknya yang ini tetap semangat lah. Karena di Jepang itu nggak semuanya pakai mesin. Ya seperti inilah kerjaannya, realitanya itu kayak kuli lah. Di sini tuh kerja kasaran juga. Jadi teman-teman yang mau Jepang itu harus kuat mental, jangan bayangkan yang enak-enak pokoknya. Nah ini dia tempatnya, tempat rumah kita nanti buat pembibitan. Ada toiletnya juga lur. Nah ini kohai mau nyandarin kapal. Ini bersama mandornya ya, orang Jepang. Jadi gini lur, kerja di Jepang, anginnya kenceng lur. Takut terbang ini rumahnya. Jadi enaknya kerja di Jepang itu kalau udah ini bisa kita sambil ngerokok boleh, yang penting nggak ganggu pekerjaan. Jadi kerjanya bisa santai. Tapi kalau masih baru seperti ganden ini belum boleh sama bos. Nanti kalau udah mahir lancar jadi ini. Tapi ngomong-ngomong ini ganden ini semangat banget, semangat dia. Karena mungkin cicilannya banyak kali ya. Ya, makanya dia semangat. Ya seperti itulah. Nanti ini kayak gini ditanam di sini nunggu 3 tahun. Kayak gini cara pembibitannya. Jadi dimasukin kudanya di sela-sela tane. Ini namanya tane ini kalau bahasa Jepangnya. Kata bos, satu kepingnya ini 100.000. Satu kepingnya kayak gini. Kok 100.000 toh? 10.000 satu kepingnya kayak gini. Mantap lur. Jadi kayak gini lur. Ini dimasukin, baru ini dimasukin. Mungkin kalau udah pinter masukin cepet ini. Kalau belum lihai masukin berarti belum terbiasa.
kita bisa sambil udut loh, santai sambil nikmati pemandangan, sambil ngelamun. Iya. Jadi yang mau pergi ke Jepang, yang mau kabur, ya udah kabur aja ke Jepang kalau mau disiksa. Wah, ini kapalnya lewat kenceng. Ini loh gambaran kerja di Jepang, jadi kuli. Jangan kirain nak lara tangan sakit, boyok sakit. Yang jelas itu sebenarnya kalau kerja rekoso itu kurang lebih mau dimanapun juga semua namanya masih karyawan ya tetap rekoso. Cuman kan posisinya di sini tuh doublenya apa? Karena kita itu jauh dari keluarga itu. Ya sebenarnya pilihan emang pilihan. Cuman kan di sisi lain itu ya kita ada pengorbanan gitu loh. Ninggalin keluarga, apalagi di perantauan kayak gini, kita apa ya, makan aja harus mikir sendiri, semua apa sendiri, serba sendiri. Belum lagi tempat tinggal sama temen juga, kadang enak kadang nggak enak kayak gitu. Kita harus, maksudnya itu kalau udah menyesuaikan, bisa menyesuaikan dengan cepat mah no problem. Cuman kasihan kalau yang masih belum siap mental, jadi persiapkan mental terlebih dahulu gitu. Orang merengut ngono to, Den. Kapan rampung? Oke guys, lah ini apa? Alhamdulillah ini kita mau makan siang. Udah waktunya istirahat. Nah ini Vietnam. Nani? Hah? Tamago. To. Soseji. Sitawa nani? Sita. Nai. Wih. Cara toto iki. Cara toto iki madang karo ngising. Lawa pendan. Bisa rendang sama slobber. Wis, slobber. Slobber sosis. Slobber sosis ya. Makan guys. Wis mantap. Alhamdulillah. Kaum domba jadi. Alhamdulillah lur. Dan di sana itu ada onisangnya di sana. Nah ini keadaannya kayak gini nih. Nah sambil lihat view-nya lur, dingin banget ini masih dingin. Tapi seger ya. Ini sejuk ya dinginnya. Musim semi ya. Nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Sejuk. Alhamdulillah. Oke kita makan dulu lur. Wih, segoku nih gini. Yuk, panggah yuk. Dingin-dingin ini lawah opor lur. Wih, di opor ayam sama telur. Sama ini ada udang rebus. Dah, udang rebus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung makan. Dikit kan? Apanya? Dikit Dan? Enggak. Aku sekarang makannya dikit nih. Jadi Tenaganya hilang. Tenang Den, hilang. Masih punya cadangan makanan. Wis, jadi jelly. Santannya jadi jelly ya. Saking dinginnya ya. Ini jadi jelly nih. sama juga. Sama ya. Minyak aja di sini. Jadi jelly. Ya? Ipan. Ini kasih dia. Mantap.
Enak ya sambil lihat pemandangan. Lagi makan habis kerja capek-capek. Paling nikmat. Paling nikmat sih. Lur. Jadi aker. Ya wes sebenarnya ya gimana ya? Kalau dulu di Indonesia mungkin nggak doyan aku. Makan apa? Posisi kayak gitu nggak dipanasin. Tapi pindah ke sini. Mendak di Jepang ya. Opor jadi agar dingin kayak gini udah enak banget sumpah. Udah capek, terus lapar. Dukung semua. Apa-apa masuk deh. Biarpun itu cuma telur kan. Nikmat. Soalnya kalau kita nurutin enak, kita nggak makan di sini. Betul. Nah. Udang ini masih ada kulitnya, tapi males ngupasi, lapar, istirahatnya juga cepat jadi langsung. Mas katanya kalau laki-laki makan itu kelihatan kasihan. Betul. Jadi gini nih, katanya laki-laki kalau makan kelihatan kasihan. Soalnya makannya nggak kayak cewek, Den. Iya. Makannya gini, ambil ngalamun, mikirin masa depan, mikirin cicilan, mikirin masa depan. utang. Tapi kalau cewek gini, ya iya kayak gitu. Masih apalagi enak. Ambil garuk-garuk gini lah, gini. Kalau cowok ya. Enak tetap. Oke lur, nah ini istirahat wis habis makan selesai. Wah ya Mbak Endang ngebut bermadang enak Utut. Tambah kok? Naik. Gak ngerokok lur. Naik. Syahdu. Alhamdulillah ya Allah. Rokok Den. Yo. Sama Gimana Den kerja di kayak gini Den? Wah, capek sih, capek banget. Sistem kerja Jepang itu aduh, sangat inilah capek, mengejar waktu, harus cepat, harus ini Mikir ya. tuh. Jadi opo-opo harus bener-bener pas ya. Dan gerakannya cepet ya. Sacet tuh. Betah nggak? Kita-kitain Mas. Betah-betahin ya. Iya ya, mau gimana lagi kalau mau pulang tanggungan masih banyak, utang juga itu terutama itu. Berarti penyemangatnya itu ya. Penyemangat. Tanggungan masih banyak dan kalau nurutin enak ya kita balik nggak enak ya. Tapi yo dibetah-betahin ya. Betahin. Tapi ya tetap yang penting semangat. Yang penting semangat ya. Apalagi gini loh. Kayak gini ya, kerja di kerang kayak gini, ini udah kayak orang Daud ini, kotor semua kayak orang ke sawah loh. Apa ya, tangan sakit, tangan pada pecah-pecah kayak gini. Mana lo tanganmu gatel, yang gatel mana?
tuh nyampe kayak gini loh. Tuh nyampe kayak gitu Nggak bisa kan, nekuk. Aduh. nggak bisa nekuk ya, cuma gitu doang. Iya. Ini nggak bisa Nggak deh. bisa, cuma ini tok ini. Makanya ini sangat mengganggu sekali nih. Waduh, nih. Nyampe kayak gitu ya. Mungkin karena baru tahun pertama kali. Baru tahun pertama, tangannya belum lemes, Ya, belum betul. biasa. Kulino. Iya, duruk. Tresno jalaran soko Kulino. resleting mengo. Ngomong. Ya kayak gitu lur. Jadi tangan itu udah kapalan semua ini. Ntar kapalan Den. Kalau belum kapalan ya Gitu. masih. Jadi nggak ada itu nekuk aja gini masih sakit. Kalau malam itu sakit, dikompres pakai air anget loh. Itu lur. Apalagi nih kerjanya harus emang bener-bener seimbang. Jadi nih jalan kayak gini nih. Jadi biasa kadang kita kecemplung juga, kecemplung di sini. Takutnya bahayanya itu kalau kita kecemplung kepleset. Ini kalau ada kerangnya udah mau panen, tenggelam ini. Terus lumutan licin. Takutnya kalau kebanting itu kena ini. Ini kawat ini, waduh bahaya ini. Kayak gitu. Nah, jadi kerang yang kita bawa tadi ini pembibitan lur. Pembibitan kayak gini nih. Ini kerang oyster, kerang mahal yang ada di restoran itu loh. Yang ada di restoran itu awalnya bibitnya seperti ini, kecil-kecil ini. Yang kecil-kecil kayak gini nih. Nah, awalnya dari kayak gini, ntar 3 tahun didiemin, nggak dikasih makan, dia udah gede doang, gede sendiri. Nggak diapa-apain, cuma ditaruh di bambu kayak gini. Ini namanya ikada ini. Sepanjang seujung sana itu kapal juga sama seperti kita lagi kerja. Berat boyok nyerangnya lur. Kayak gini nyerangnya boyok. Jadi yo emang bener-bener harus kuat minumnya air putih yang banyak. Nah ini diikat sama kawat baja gede ini di sana biar nggak pada lari. Nih bibitnya kayak gini lur. Dulu pas pertama itu masih, ini udah berapa bulan ya, kurang lebih 4 dari musim panas, 6 bulan lebih nih baru segini. Dulu awalnya cuma bintik-bintik doang. Ntar kalau udah 3 tahun dipanen nyampe restoran yang kerang mahal itu oyster. Ya kayak ginilah realitanya kerja di Jepang itu nggak seenak foto profil, tapi bisa lihat pemandangan yang epic banget. Sumpah ini kerja sambil lihat pemandangan kayak gini tuh kayak sebagai obat lor, sebagai obat. Apalagi anginnya sepoi-sepoi. Dan di sini juga disediain toilet cemplung lor. Toilet cemplung ada tisunya, peper. Kalau di kita mah namanya peper kayak gini. Awal-awal ya nggak enak banget. Jadi kayak gini loh. Jadi posisinya cuma jongkok kayak gini. Ntar habis itu orang Jepang itu kan cuma pakai tisu ya, nggak pakai air, nggak cipok gitu loh. Jadi yuk kadang aduh geli banget sumpah, geli banget loh. Ya kayak gini lah posisinya. Guys. Kecapean. Jadi kerja di Jepang itu jangan dikira enak ya. Apa ya? Serba semuanya mesin, serba semuanya di kota. Terus apa-apa tersedia deket 7-Eleven, deket Family Mart kayak Indomaret kayak gitu. Di sini kenyataannya kita di pulau-pulau jauh terpencil, mau keluar kota aja susah.
Jadi kerjaan juga berat. Jadi yang ada di Indonesia itu semangat. Nah, jangan kira di Jepang itu enak kayak foto profil yang di sosmed itu kan, pada apa ya, pada cici musik di salju, di mana-mana, di apa ya, emang sih di Jepang kita bisa sambil jalan-jalan, cuman posisinya kalau kita kerja itu kerjanya di sini cuma kuli, kerja berat, kerja kasaran gitu loh. Jadi jangan beranggapan di Jepang itu enak. Jadi persiapkan mental di Indonesia, persiapkan matang-matang, pikirin pahitnya dulu, nanti enaknya itu bonus, jalan-jalannya itu bonus, kayak gitu loh. Jadi ini cuma buat gambaran teman-teman yang masih di Indonesia yang mau berangkat ke Jepang, supaya tahu ini salah satu job di sini kerjanya kayak gini, harus cepet, harus dituntut dalam tekanan. Jadi karena kita juga di sini dibayar dengan baik, otomatis kita harus kerja dengan baik juga, harus rajin. Siapa tahu kalau kita bagus di sini bakalan dipertahankan dan kita dapat bonus dan bisa pulang bawa uang. Oke lor, dan ini kayak gini pekerjaannya ya. Jadi kerangnya dimasuk-masukin di kuda, namanya itu kuda karena suka lari di laut. Oke, aku di video. Iya dong, buat tutorial. Karena ini ganden ini terlalu ganteng. Nah, ini sarung tangan sampai bolong kayak gini. Karena ini tadi mandor udah pergi, jadi bisa ngambil video. Jadi mandornya mau ngambil tane sama si celeng Vietnam. Mantap lur. Den, tadi kehujanan di mana kamu? Bukan kehujanan, sengaja ini berenang kan panas. Panas ya? Yuk. Jadi ceritanya ini tadi dalam perjalanan pulang ngambil bibit kerang buat besok kerja. Tapi malah dia panas, pengen berenang, biar seger katanya, sekalian pulang. Ya wes gak apa-apa. Biarin renang sendiri, katanya belum pernah renang di Jepang di laut. Ya wes nyobain renang di laut Jepang. Ya.